Shalom jemaat kekasih Tuhan. Bersukacita hari ini kita kembali ada kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan Mazmur nomor 142. Dan yang akan menjadi ayat perenungan kita saya pilih di ayatnya yang kelima. Firman Tuhan demikian. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Tak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tak ada seorang pun yang mencari aku. Ini merupakan sebuah jeritan. Jeritan dari Daud ketika dia sedang berada bersembunyi, lebih tepatnya di dalam gua Adulam. Itu ada di ayatnya yang pertama. Ia ada di sana karena ia akan dibunuh oleh Raja Saul. Daud terlalu populer, dia terlalu punya banyak kemampuan ya, terlalu hebat sehingga Saul begitu iri hati kepada dia. Dia pandai memimpin pasukan, dia juara memanah, dia pandai bermain pantun, bermain kecapi. Dan ternyata putra mahkota, anak dari Raja Saul yaitu Yonatan, sangat mengidolakan Daud. Ini membuat Saul sangat-sangat iri hati, semakin marah. Berkali-kali dia berusaha untuk membunuh Daud. Sehingga Daud pun pernah berpula-pula menjadi gila supaya lepas dari kejaran Saul. Bagian yang kita baca ini merupakan sebuah puncak dari rasa yang sangat terancam yang dialami oleh Daud. Dari orang yang begitu populer di istana, kini dia harus menjadi seorang buron di dalam gua-gua. Nah, di dalam gua Adulam inilah ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kesedihan, ada ketakutan dan kesepian. Nah, disinilah dia mulai menjerit kepada Tuhan. Jeritan-jeritan Daud ini sebenarnya dicatat di dalam Mazmur nomor 34, 35, 142 dan 143. Kalau kita memperhatikan di ayat 5 yang tadi kita baca dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, dia katakan seperti ini. Waktu aku menoleh ke samping, kulihat tak ada bantuan bagiku. Tak ada yang melindungi aku atau yang peduli akan aku. Tidak ada yang peduli, tidak ada bantuan yang betul-betul dilihat oleh Daud. Di tengah kondisi demikian, Daud sangat membutuhkan penghiburan. Dia membutuhkan dorongan, dia butuh semangat. Itulah sebabnya dia menjerit kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengarkan jeritan Daud? Apakah Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menghibur Daud? Kalau kita membaca dalam 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2, di sana menceritakan kepada kita kondisi berat ini Daud alami dan Tuhan mengirimkan dua kelompok orang kepadanya. Yang pertama, sanak keluarganya. Mereka juga dikejar oleh Saul, mereka datang untuk bersama-sama berlindung, sama-sama juga untuk berkabung dengan Daud. Kelompok yang kedua dikatakan setiap orang yang dalam kesukaran, orang yang dikejar tukang piutang, orang-orang yang sakit hati. Mereka ini semua datang kepada Daud untuk minta pertolongan kepada Daud. Dan tidak main-main, mereka 400 orang. Wah, Daud sedang butuh pertolongan, datang orang-orang meminta pertolongan kepada dia. Mengapa Tuhan mengirimkan orang-orang ini kepada Daud? Ternyata saudara, inilah cara Tuhan menolong dan menghibur Daud. Tuhan memberikan kesempatan kepada Daud untuk menghibur orang lain. Tuhan mendorong semangat Daud untuk menyuruh dia menjadi penyemangat bagi orang lain. Dan pada akhirnya kisah ini mengatakan Daud menjadi pemimpin mereka. Sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kecenderungan kita manusia ketika sedang ada dalam penderitaan karena berbagai kondisi. Entah karena sakit atau berbagai hal yang lain. Kadangkala kita jatuh di dalam mengasihani diri kita sendiri. Dan dalam situasi yang seperti itu kita biasanya membesar-besarkan masalah yang ada. Kita menjadi iba dengan diri kita sendiri dan akhirnya mengasihani diri kita sendiri. Ternyata Daud justru dengan menghibur orang lain, dia menjadi terhibur. Apakah saudara dan saya saat ini sedang menjerit kepada Tuhan? Apakah jeritan-jeritan kita didengar oleh Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan menjawab kesusahan kita dengan cara menjadi penolong bagi kesusahan orang lain. Kiranya firman Tuhan malam hari ini membuat kita meminta pertolongan Roh Kudus, memampukan kita menjadi penolong, penyemangat bagi orang-orang yang dalam kesulitan. Amin.